Halo, selamat pagi atau selamat siang semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Gatot Prasetyo, di kelas Bahasa Inggris atau MKU Bahasa Inggris untuk jenjang S1. Hari ini kita akan belajar Giving Technical Instructions atau memberi instruksi teknis. Ya, banyak dari kita sudah punya pengalaman dalam memberi atau membantu teman atau saudara atau keluarga uh, memperbaiki masalah-masalah teknis dengan ponsel mereka atau dengan komputer mereka. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memberi instruksi-instruksi teknis atau membantu memperbaiki masalah teknis dengan bahasa Inggris. Sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini tentang memberi instruksi teknis, kita pemanasan dulu ya. Um, have you helped your friends or family how to fix a tech problem? Pernahkah teman-teman membantu teman atau keluarga atau sanak saudara bagaimana memperbaiki masalah teknis atau teknologi dengan ponsel atau komputer? You can answer this in Indonesian or English. Okay, what was it? How did it go? Apa itu? Masalah apa? Dan bagaimana prosesnya? Okay, that's very good too. I'm glad you have a great experience with helping your friends and family in solving tech problems. Okay, mana tadi? Kita akan mulai dari kosakata atau vocabulary. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar dengan kosakata ini, but we will practice, we will rehearse, we will pronounce the vocabulary correctly, and then see if you can follow me and give me the translation in Indonesian or the description in Indonesian. Okay, let's start with the first vocabulary. Click, click, ya benar, click, ya. Bukan klik ya, klik dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris ini click, ya. And this one, and this one, ya. How about this one? Ya, install, not install. Install dalam bahasa Indonesia ya, kita install. And then this one, uninstall. Ya betul, download, bukan download, tapi down, turun, download. Ya. And then this one, yep. Ya, betul, restart. Jadi ada t-nya di belakang restart. Betul? Betul, betul lagi ya. Shut down, bukan shut down. Shut down. Ya, type. Betul. Ya, betul. R-nya sedikit dikecilin. Enter. Enter, bukan enter. Ya, enter kan dalam bahasa Indonesia ya. Enter. Ya. Kalau ini bagaimana? Ya, select. Select. Jadi ada t-nya di belakang, tapi tipis aja select. Ya, ini tuh. Ya, ini yang banyak orang salah kaprah ya. Banyak orang pronounce this as safe. Safe. Nah, kalau safe itu S-A-F-E, bukan V. Ya. Kalau ini save itu save. Save. V. Ada V-nya di situ, bukan F. Tapi V. Save. Nah, tuh launch ya, bukan lunch, bukan makan siang ya. Launch. Ya, how about this one? Connect. Connect, bukan connect. Connect. Ada t-nya di belakang dan depannya adalah ke. Connect. Connect. Ya. Disconnect. Disconnect. Reset, betul. Compress. Ya, compress, bukan compress ya. Compress. Extract. Ya, ada t-nya di belakang dikit. Extract. Ya. Browse, betul. Browsing. Browse, bukan browse ya. Navigate, navigate, navigate. Ya, betul. Ya, benar sekali. Ada pertanyaan?
Oke, bagus. Sudah familiar dengan kosakata ini ya. You have been familiar with this vocabularies and you've seen this everywhere. Teman-teman sudah melihat kosakata ini dimanapun, di komputer, di ponsel, dan lain-lain. Oke, nah kalau ini kan ekspresi untuk step-stepnya ya. Tapi ada ekspresi untuk memperbaiki masalahnya, yaitu eh, bisa dilihat ya. Kira-kira coba kita praktekkan bagaimana pengucapan ekspresi berikut. Ya, benar. Bagaimana dengan kata ini? Bagaimana teman-teman mengucapkan kata ini? Ya, benar. Error. Error, bukan error ya. Error. Ya, oke, bagus, bagus. Ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, kadang-kadang klien atau user atau customer atau teman-teman yang lain em, kurang paham atau mungkin belum mengerti ada satu langkah atau dua langkah yang mereka belum mengerti dan mereka mau eh, cari tahu bagaimana apakah benar kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan sebagai tech support, teman-teman bisa menggunakan ekspresi berikut ketika meminta klarifikasi apakah user atau customer melakukan hal yang benar gitu. Could you try blah blah blah? Please make sure to blah blah blah. Atau can you see the icon on the screen? Nah, kayak gitu. Mungkin kalau long distance kan agak sulit ya melihat screen mereka. Jadi melalui telepon teman-teman bisa bertanya, can you see the icon on the screen? Can you see this message on the screen? What do you see on the screen? Something like that. Jadi banyak ekspresi berikut. Coba kita sebutkan satu persatu ya. Oke, bagus bagus. Ya, kita ke eh, latihan ya. Sekarang kita ke exercises. Sebelumnya ada pertanyaan? Okay, that's great. No questions. Now let's move on to exercises. This is a very easy exercise. First, we will apply the vocabulary into some exercises. Kita akan menggunakan kosakata yang sudah teman-teman tadi belajar. Kita ke latihan ya. First is fill in the blank. Seperti biasa ini mudah sekali. Melengkapi kalimat-kalimat ya dengan kosakata yang sudah sediakan. So here's the instruction. Complete the technical instructions using the words below. Jadi, lengkapi instruksi teknis berikut menggunakan kosakata yang sudah sediakan. Restart, select, install, save, check, and click. Okay, I will give you 5 minutes to do this exercise. Okay, so here's the answers. Okay, bagus. Now let's move on to the second exercise. Same instruction, complete the technical instructions using the words below. I will give you 5 minutes. Okay, how did it go? Gimana? Benar semua? That's very good. Okay, now let's move on to the third exercise, exercise number 3. This is a little bit different. So, um, I'm sure that you have familiar with the type of command and request ya, perbedaan command and request. Okay, command biasanya suatu perintah secara langsung to the point, and request biasanya lebih sopan karena kita meminta tolong ya. Now, there are four questions with the four sentences. Is this a command or request? Teman-teman coba mengidentifikasi apakah ini command atau request. Okay, I will give you 5 minutes. Okay, that's your answer. It's very good. Benar semua ya. Ya. Oke, kita ke exercise 4, the last exercise untuk vocabulary. Nah, ini adalah step by step procedure atau instructions how to install a browser. Bagaimana menginstal browser. Ini masih jumbled, masih tidak berurutan kayak gitu ya stepnya ya. Nah, teman-teman kali ini mengurutkan dari step pertama sampai step terakhir yaitu nomor 6 untuk
instruksi bagaimana menginstal browser. I will give you 5 minutes. Okay, how did it go? Benar semua? That's good job. Now, kita sudah selesai dengan exercise. We're finished with the exercises. Now let's move on to watch a video or two videos actually. So how tech support assistant atau staff help or give instructions to how solve the problems. The first video on the left, you will see an instructions how to install Zoom on Windows 11. Ya, bagaimana menginstal aplikasi Zoom di Windows. And then on the right, you will see a video or watch a video of how to download and install WhatsApp on Windows on our computer. Uh, they, they are not long videos. They're like maybe 3 minutes each, and then we will watch and we will discuss, yeah? Okay, now let's do some speaking exercises. Kita akan berlatih berbicara ya. Pertama kita akan berpasangan ya. Kita akan latihan berpasangan. Jadi ini instructionnya. In pairs, create a note or checklist of how to do a tech test or fix a tech problem. Jadi berpasangan dengan teman, siapapun boleh memilih temannya berdua. Membuat pertama kita menulis instruksi dulu bagaimana menyelesaikan masalah teknis ya. Mungkin salah password atau bagaimana cara menginstal sesuatu. Nah, uh, berdua nanti kita berdua membuat dialognya dulu, menulis dialognya dulu. Nah, student A, the first student will explain how to do the tech task or fix the problem. Jadi student A nanti akan menjelaskan instruksi-instruksinya, and the student B will follow the instructions and ask clarifying questions. Jadi student B nanti akan mengikuti instruksinya dan bisa bertanya untuk mengklarifikasi instruksi apakah mengerti atau belum gitu. Dan setelah itu kita akan switch roles gitu ya. Oke. Apakah teman-teman mengerti dengan instruksinya? Do you understand the instructions of how the pair exercise? Okay, that's very good. And then I will give you 15 minutes to do it. Okay, now let's do role play. Okay, so I have several scenarios. Yeah, scenarios. Ya, kita akan praktek berbicara. Ya, saya akan menunjuk dua siswa untuk menjadi aktor di scenario ini. Jadi student A will be the user or customer. Jadi student A akan menjadi customer ya atau pengguna ponsel atau komputer dan mereka mempunyai masalah teknis. And student B will be the tech support. So the student siswa B, siswa kedua akan menjadi tech support, jadi staff IT kayak gitu. Jadi memberikan instruksi bagaimana menyelesaikan masalah student A. Nah, the lecturer, me, will read and explain the scenario. Jadi saya akan membacakan skenario-nya dan menjelaskan skenario-nya. And then student A and B will act out the scenario for 3 to 5 minutes. Nah, nanti siswa A dan siswa B akan mempraktekkan skenario-nya selama 3 atau 5 menit. Enggak panjang-panjang, jadi cukup mudah ya. And then the other students, siswa-siswa yang lain nanti akan mendengarkan dan juga menonton and will give feedback or ask follow-up question. Jadi nanti teman-teman yang lain memberikan feedback atau pujian mungkin atau pertanyaan tentang dialog yang sudah diperankan seperti itu ya. Okay, so I will read the first scenario and then we'll choose the students. Scenario 1. Student A is trying to log in to his employee portal, but he forgot his password. He calls the IT help desk of his company to ask for help. Ya, jadi siswa A mencoba login ke portal komputer
karena dia karyawan di suatu perusahaan ya. Tetapi siswa A ini lupa gitu, lupa passwordnya. Ya, jadi dia menelpon staff IT help desk di perusahaan dia untuk meminta tolong bagaimana memperbaiki masalah teknis ini karena dia lupa password. And then let's do the student B. Student B works in the IT department. He receives a call from student A. He explains the instructions to student B of how to solve his problem. Ya, bagaimana? Sudah tahu? Ya, betul. Student B, jadi student B ini adalah staff di IT department di perusahaan yang sama dengan student A kan. Dia menerima telepon dari student A dan bahwa student A ini mempunyai masalah dengan portal karena dia tidak bisa login ke portal karyawan gitu. Nah, student B ini, IT staff ini memberikan instruksi untuk membantu student A memperbaiki masalahnya. Ya, kita akan coba. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk praktek ini ya, untuk roleplay ini. Nanti bergiliran, setiap siswa akan mendapat giliran. Oke, bagus sekali, great job everyone. I'm really proud of you. Ya, bisa melakukan itu semua ya, that's very good. Mungkin sedikit ada kesalahan beberapa vocabulary, and that's okay. That's a part of learning. Itu bagian dari belajar ya. Nanti di next kelas selanjutnya mungkin akan lebih baik ya dengan belajar. So, before I give you the homework for today, kita refleksi dulu. We're going to reflect. What was easy, what was difficult, or is there any questions? Ya, apa sih yang mudah dari pelajaran ini? Terus apa yang sulit? Ya, dan apakah teman-teman mempunyai pertanyaan untuk saya atau untuk teman-teman lain? That's very good. Oke, oke. Untuk homework, untuk PR, untuk tugas minggu depan, ini instruksinya. Jadi, teman-teman akan record a video of you giving attack instructions. Jadi, merekam teman-teman mungkin dengan suara saja atau dengan visual, terserah teman-teman, bagaimana memberikan instruksi teknis. Ya, how to solve a problem, tech problem. Mungkin how to install, how to fix this, or how to solve this, bla bla bla, dan lain-lain. The video should be 3 to 5 minutes. Tidak usah panjang-panjang. 3 sampai 4 5 menit saja. Yeah. You can use pictures, text, or any visual aid to help the users understand your instructions. Ya, teman-teman bisa menggunakan gambar, atau teks, atau video, atau visual apa saja untuk membantu user, untuk customer-nya itu nanti, usernya nanti lebih uh, mengerti tentang instruksi dari teman-teman ya. And then after you're done with that, you can upload your video file on our LMS with the format last name underscore student ID. Jadi last name, nama terakhir, nama belakangnya, terus student ID-nya. Okay, I think that's all for today. I think we did real well. You did really well, and I hope you learned a lot. And keep up the good work. And thank you very much. And I will see you next time. Bye bye.